Hai semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lagi scroll timeline, terus nemu berita tentang perang di Sudan? Lihat gambar kota yang hancur, orang-orang yang mengungsi, dan ada satu nama yang sering muncul. RSF, Rapid Support Force. Nama yang kedengarannya keren, kayak unit elit di film. Tapi jangan terkecoh, kisah di balik nama itu jauh lebih kelam, lebih rumit, dan lebih mirip sama cerita Frankenstein, di mana monster yang diciptakan balik meneror penciptanya. Kita jalan-jalan mundur sebentar, buat ngerti kenapa negeri yang punya banyak emas ini sekarang menjadi seperti neraka di bumi. Jadi kita harus balik ke awal tahun 2000-an, ke sebuah daerah yang namanya Darfur. Bayangin, dataran yang luas, gersang, tapi kaya akan sumber daya alam. Di sini udah lama ada ketegangan antara komunitas petani dan peternak nomaden. Pemerintah pusat yang waktu itu dipimpin sama diktator, Umar al-Bashir, punya masalah. Ada pemberontakan di Darfur. Daripada ngirim tentara nasional yang mungkin berat biaya dan politiknya, mereka cari cara lain, outsource kekerasan. Umar al-Bashir mempersenjatai kelompok milisi dari suku-suku tertentu. Kelompok inilah yang dunia kenal sebagai Janjaweed atau iblis-iblis berkuda. Tugas mereka sederhana, bikin teror, bumi hangus, bakar desa, terus lakukan kekerasan yang membuat para pemberontak dan pendukungnya trauma. Taktiknya brutal, nggak kenal kompromi. Mereka adalah tangan besi pemerintah yang beroperasi di luar aturan main tentara biasa. Inilah fondasi paling kelam dari RSF, sebuah kekerasan yang dilegalisasi. Nah, tahun 2013 terjadi sesuatu yang bikin semua pengamat keamanan melongo. Presiden Umar al-Bashir secara resmi mengubah Janjaweed ini menjadi Rapid Support Force. Ibaratnya preman bayaran yang tadinya numpang makan, sekarang dikasih kartu nama, seragam resmi, dan dimasukkan ke dalam struktur negara. Kenapa? Karena Bashir butuh pasukan yang loyalitasnya 100% ke dia. Disinilah RSF mulai berubah wujud. Mereka nggak cuma jadi tukang pukul, mereka dikasih bisnis, kontrol atas tambang emas, dan jalur penyelundupan. Mereka ngebangun empire ekonomi mereka sendiri. Dan di puncaknya, ada seorang pria bernama Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti. Dari supir unta, jadi bos milisi, dan sekarang dia pemimpin RSF. Mereka punya uang, punya senjata, dan yang paling berbahaya punya ambisi sendiri. Hubungan mereka sama tentara nasional dari dulu sudah seperti api dalam sekam. Umar al-Bashir akhirnya jatuh pada tahun 2019. Tapi monster yang dia ciptakan udah terlalu besar buat dikontrol. RSF dan Tentara Nasional terpaksa berbagi kekuasaan dalam pemerintahan transisi. Coba bayangin, dua pihak yang saling gak suka harus satu meja. Repot pastinya. Ketegangan ini terus menumpuk kayak bom waktu. Sampai akhirnya di April 2023, percikan api muncul. Perebutan kekuasaan, integrasi pasukan, dan saling curiga akhirnya meledakkan perang saudara yang menghancurkan kota Khartoum. RSF dengan taktik gerilya urbannya menguasai jalanan, bandara, dan infrastruktur vital. Mereka bukan lagi milisi di padang pasir, tapi pasukan modern yang meneror ibu kota. Dunia pun menyaksikan kota metropolitan berubah jadi medan perang dalam semalam. Dan di balik duel antara SAF, Tentara Nasional, dan RSF ini, ada dimensi lain yang membuat perdamaian begitu sulit dicapai. Konflik Sudan sudah dijadikan ajang perang proksi oleh kekuatan-kekuatan regional dan global. Ibaratnya, ini kayak pertandingan sepak bola. SAF dan RSF adalah dua tim yang bertanding di lapangan. Tapi di pinggir lapangan, ada beberapa pelatih dan sponsor yang saling bersaing, memberikan dana, strategi, dan senjata terbaik buat tim andalan mereka. Lalu siapa saja sponsor ini? Pertama ada Mesir. Mereka secara tradisional mendukung SAF atau Tentara Nasional. Kenapa? Jenderal Burhan atau pemimpin SAF punya hubungan lama dan kuat dengan militer Mesir. Bagi Mesir, stabilitas Sudan adalah urusan keamanan nasional, terutama terkait Sungai Nil.
Mereka nggak mau pemerintahan Sudan jatuh ke tangan kelompok yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti RSF. Nah, di seberang sana ada Uni Emirat Arab. Mereka digadang-gadang mendukung RSF. Dari media Al Jazeera dan Aklid mengabarkan bahwa ada keterlibatan Uni Emirat Arab dalam pasokan senjata ke RSF. Walaupun dalam beberapa kesempatan, Uni Emirat Arab secara resmi menyangkal tuduhan tersebut. Lalu ada Rusia. Mereka punya kaki di kedua kubu, tapi lebih condong ke RSF. Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, sudah lama punya hubungan bisnis dengan RSF. Apa mata uangnya? Akses ke tambang emas dan sumber daya alam Sudan lainnya. Lalu ada Arab Saudi dan Amerika Serikat. Di permukaan mereka jadi mediator, tapi di balik layar mereka juga punya kepentingan strategis. Arab Saudi punya hubungan dengan kedua belah pihak. Mereka butuh Sudan yang stabil untuk lingkar pertahanannya melawan Iran. Amerika Serikat mendukung proses transisi demokratis, tapi kebijakan mereka sering dianggap lamban dan tidak jelas. Mereka menjatuhkan sanksi ke kedua belah pihak, tapi di saat yang sama punya kepentingan intelijen untuk melawan pengaruh Rusia di region ini. Juga jangan lupa Iran dan Turki. Iran dituduh diam-diam memasok drone untuk tentara Sudan, sebagai bagian dari perluasan pengaruh mereka di wilayah Laut Merah. Sementara Turki, yang sebelumnya punya pangkalan militer dan investasi besar di Sudan, cenderung mendukung pemerintah SAF. Mereka punya kepentingan strategis dan ekonomi yang besar di Sudan. Konflik Sudan ini seperti puzzle yang sangat rumit. Di permukaan, ini perang saudara antara dua jenderal yang berebut tahta. Tapi di baliknya, ini adalah perang antar kepentingan. Setiap kali ada pembicaraan damai, sponsor-sponsor di luar ini punya agenda mereka sendiri yang seringkali tidak sejalan. RSF dan SAF, Tentara Nasional, jadi seperti pion dalam papan catur yang jauh lebih besar. Dan sayangnya, yang selalu jadi korban adalah rakyat Sudan yang terjebak di tengah-tengah. Bukan cuma kena peluru, tapi juga karena permainan politik global yang mereka sama sekali tidak punya kekuatan atasnya. Bayangin, hidup kalian tiba-tiba hancur. Listrik mati, air bersih jadi barang mewah, rumah kalian dihujani peluru. RSF terbukti melakukan hal-hal yang sulit kita bayangkan. Pembunuhan massal, pembunuhan sistematis yang digunakan sebagai senjata perang, penjarahan total. Mereka memblokade bantuan kemanusiaan, kelaparan dan wabah penyakit mulai menyebar. Ini bukan lagi cuma perang antar tentara, ini adalah bencana kemanusiaan yang disengaja. Ada sebuah laporan dari seorang ibu di Khartoum, dia bilang suara yang paling dia takuti bukanlah ledakan bom, tapi suara motor-motor RSF yang mendekat ke kompleks perumahannya. Ini artinya teror sudah ada di depan mata. Inilah wajah sebenarnya dari konflik modern, ketika ormas bersenjata, berkuasa, hukum runtuh, dan kemanusiaan jadi korban pertama. Jadi, RSF ini lebih dari sekedar kelompok bersenjata. Dia adalah pelajaran sejarah yang berdarah-darah, tentang apa yang terjadi ketika kekerasan dijadikan alat politik, dan ketika senjata lebih dihormati daripada hukum. Kisah Sudan mengingatkan kita bahwa perdamaian itu rapuh, dan kekuasaan tanpa kontrol akhirnya hanya akan melahap segalanya, termasuk yang menciptakannya. Meski cerita ini berat dan terjadi jauh di sana, tapi melihatnya, mengingatnya, dan tidak acuh, itu sudah jadi langkah kecil. Karena di era di mana perhatian kita mudah teralihkan, mengingat penderitaan orang lain adalah bentuk kemanusiaan yang paling dasar. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengar cerita ini. Jangan lupa di balik tenangnya suara ini ada realita yang berteriak. Sayangnya dunia kadang tutup telinga.